Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Derajat, NPM 22702027 kelas B dari mata kuliah Teknik Tegangan Tinggi. Di video ini saya akan menjelaskan tentang hal apa saja yang telah saya rangkum atau telah saya dapat selama saya belajar di mata kuliah tegangan tinggi ini dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Baik, langsung saja kita menuju ke presentasi. Baik, pada slide pertama ini adalah identitas saya, nama Rio Derajat, NPM 2270020027 dari kelas B mata kuliah Teknik Tegangan Tinggi. Nah, untuk slide kedua, di sini ada referensi buku atau bahan ajar atau referensi buku yang kita pelajari di mata kuliah Teknik Tegangan Tinggi ini. Dari judulnya Teknik Tegangan Tinggi, Prinsip dan Aplikasi. Penulis Imade Yulistia Negara, edisi pertama tahun 2013 yang diterbitkan oleh Geraha Ilmu Yogyakarta. Untuk materi yang pertama yaitu pendahuluan. Baik, untuk materi yang pertama adalah pendahuluan. Yang pertama ada klasifikasi tegangan tinggi. Secara umum, jika dihubungkan dengan sistem transmisi dan distribusi, maka tegangan tinggi adalah tegangan yang lebih tinggi dari 20 kV. Tetapi sesuai dengan IEC, yang dimaksud dengan tegangan tinggi adalah tegangan yang lebih besar dari 1000 volt AC dan lebih besar dari 1200 volt DC. Yang kedua ada sejarah perkembangan transmisi tegangan tinggi. Di tahun 1866, secara ekonomis, pembangkitan energi listrik dimungkinkan pada tahun 1882. Sudah mulai dialihkan penyaluran energi jarak jauh yang pertama dari Misbah menuju ke Munchen sepanjang 57 km dengan daya 1,4 kW dengan tegangan DC 2 kV. Pada tahun yang sama di London beroperasi stasiun pembangkit umum yang pertama. Semenjak itu sejumlah penyuplai listrik publik berkembang dengan pesat. Di antaranya tahun 1912 berdiri pertama kali penyaluran 110 kV dari Landsheimer menuju Risa di Jerman. Selanjutnya, tahun 1926 dan 1929 penyaluran tegangan 220 kV di Pennsylvania, United States Amerika dan Rhine-Westphalia, Jerman. Tahun 1936 penyaluran 280 kV di Boulder, Dam, USA. Nah, lalu tahun 1952 penyaluran 380 kV dari Hemsgård menuju Hallsberg, Swedia. Selanjutnya ada pada tahun 1959 penyaluran daya 525 kV dioperasikan di USSR. Dan 1965 penyaluran tegangan tinggi 735 kV disalurkan dari Manicouagan menuju Montreal, Canada. Kita masuk ke pembangkitan tegangan tinggi AC. Di sini ada trafo uji tegangan tinggi. Trafo uji tegangan tinggi adalah transformator khusus yang digunakan untuk menghasilkan tegangan tinggi dalam pengujian peralatan listrik, terutama untuk memeriksa ketahanan dan performa isolasi dari peralatan yang akan beroperasi pada tegangan tinggi. Trafo uji tegangan tinggi digunakan untuk penyaluran daya listrik, melainkan untuk melakukan pengujian pada perangkat seperti isolator, kabel tegangan tinggi, pusing, dan trafo daya. Umumnya, trafo uji tegangan tinggi merupakan trafo satu fasa karena digunakan dalam pengujian yang tidak melibatkan penyaluran energi tiga fasa. Trafo ini digunakan untuk pengujian tegangan tembus pada isolasi, pengujian penuaan peralatan, serta untuk menilai faktor keamanan dan keandalan sistem listrik sebelum diterapkan pada operasi lapangan. Trafo uji tegangan tinggi bekerja dengan prinsip transformator, di mana tegangan rendah dari sumber dinaikkan hingga mencapai tegangan yang sangat tinggi pada outputnya. Tegangan yang dihasilkan digunakan untuk menguji apakah peralatan atau bahan dapat bertahan pada kondisi ekstrim tanpa mengalami kerusakan pada isolasinya. Lalu ada pembangkitan tegangan tinggi DC. Yang pertama ada penyaras setengah gelombang. Penyaras setengah gelombang adalah sebuah rangkaian elektronika yang digunakan untuk mengkonversi tegangan AC atau arus bolak-balik menjadi tegangan DC arus arah. Dalam rangkaian ini, hanya setengah dari siklus gelombang AC yang diteruskan, sementara siklus lainnya
diblokir, menghasilkan tegangan DC yang terputus-putus. Yang kedua ada penyarah gelombang penuh. Penyarah gelombang penuh adalah rangkaian elektronika yang mengubah tegangan AC menjadi tegangan DC dengan menggunakan kedua siklus gelombang AC, yaitu siklus positif dan negatif. Lalu kita masuk pada kegagalan isolasi pada bahan isolasi gas. Nah, yang pertama ada ionisasi. Ionisasi adalah proses perbanyakan elektron yang terjadi dalam ruang gas. Proses ini terjadi melalui beberapa mekanisme, antara lain. Yang pertama, ionisasi benturan. Terdapat dua tipe, yaitu tipe 1 yang menghasilkan ionisasi langsung tanpa eksitasi, dan tipe 2 yang melibatkan pertukaran energi potensial sebelum ionisasi. Elektron dapat mengionisasi molekul gas jika memiliki energi yang lebih besar atau sama dengan energi ionisasi molekul tersebut. Yang kedua ada ionisasi foton, melibatkan penyerapan cahaya atau foton dan energi yang cukup untuk mengionisasi molekul. Lalu yang ketiga ada ionisasi termal. Ionisasi termal terjadi karena pergerakan termal molekul gas pada suhu tinggi. Proses ini dominan dalam pembentukan pembawa muatan pada busur listrik. Selanjutnya ada peluahan dan tembus pada gas. Nah, yang pertama ada peluahan. Peluahan sendiri adalah proses pelepasan muatan listrik dari suatu benda atau material isolasi ketika mencapai batas kapasitasnya. Peluahan dapat terjadi secara sebagian atau disebut partial discharge atau total, dan seringkali disebabkan oleh tegangan tinggi yang diterapkan pada isolasi padat atau gas. Peluahan sebagian terjadi pada area yang terisolasi dengan cacat seperti rongga udara dalam bahan isolasi, di mana medan listrik lokal yang meningkat melebihi kekuatan isolasi gas atau padatan. Proses ini mengarah pada degradasi bahan isolasi yang berakibat pada kegagalan total seiring waktu. Selanjutnya ada tembus pada gas. Tembus pada gas merupakan fenomena ketika gas yang biasanya berfungsi sebagai isolator berubah menjadi konduktor yang menjadi konduktor akibat diterapkannya medan listrik yang cukup kuat. Proses ini dimulai dengan ionisasi partikel gas, di mana molekul gas terpecah menjadi ion positif dan elektron bebas. Ketika medan listrik terus meningkat, arus listrik yang disebabkan oleh partikel bermuatan bertambah hingga mencapai kondisi di mana gas tidak lagi mampu menahan tegangan tersebut, yang menyebabkan terjadinya tembus atau pelepasan listrik. Salah satu mekanisme yang penting dalam proses ini adalah ionisasi benturan, di mana elektron yang dipercepat oleh medan listrik menabrak molekul gas yang menyebabkan pelepasan elektron tambahan. Selanjutnya ada spark-over dan flashover. Spark-over adalah pelepasan listrik melalui gas atau isolator ketika medan listrik cukup tinggi untuk menyebabkan ionisasi lokal dan terbentuknya percikan listrik atau spark antara dua elektroda. Hal ini seringkali terjadi di bawah kondisi tegangan yang tinggi sebelum terjadi pelepasan penuh atau breakdown di antara elektroda. Yang kedua ada flashover. Flashover adalah peluahan listrik yang terjadi sepanjang permukaan isolator akibat terbentuknya jalur konduktif dari plasma pada kondisi tegangan tinggi. Hal ini terjadi ketika tegangan cukup kuat untuk menyebabkan pelepasan listrik yang menyeluruh pada permukaan isolator, menyebabkan kegagalan isolasi. Lalu selanjutnya ada mekanisme streamer. Mekanisme streamer adalah proses peluahan listrik pada gas di mana terjadi ionisasi partikel gas akibat medan listrik yang sangat kuat. Ketika medan cukup tinggi, elektron awal mengalami percepatan dan menyebabkan ionisasi tambahan, membentuk aliran elektron atau lawina, elektron avalanche. Jika jumlah partikel bermuatan mencapai lebih dari N, akan terbentuk muatan ruang yang mengganggu medan listrik lokal, menyebabkan peluahan terus berkembang menjadi streamer. Streamer bergerak cepat menuju elektroda dengan muatan berlawanan, dan akhirnya mengakibatkan kegagalan dielektrik pada gas. Lalu ada efek panning, adalah fenomena yang terjadi ketika gas mulia seperti argon atau neon dicampur dengan gas lain yang memiliki energi ionisasi yang lebih tinggi. Pada campuran ini, ionisasi gas mulia dapat terjadi lebih mudah karena elektron yang dihasilkan dari gas mulia memiliki cukup energi untuk mengionisasi molekul gas lainnya. Hal ini menghasilkan peningkatan efisiensi ionisasi dalam sistem gas tersebut. Lalu selanjutnya ada hukum Paschen. Hukum ini menjelaskan hubungan antara tegangan tembus, gas, dan tekanan pada jarak antara elektroda. Secara eksperimental, Paschen menunjukkan bahwa tegangan gagal
dalam medan listrik hanya bergantung pada hasil kali tegangan gas dengan jarak antara elektroda. Jika hal ini meningkat pada tegangan konstan pada jalur bebas molekul, molekul akan menurun dan energi elektron juga menurun, yang mengarah pada peningkatan kekuatan dielektrik gas. Jumlah ionisasi yang terjadi juga berkurang. Ini menjelaskan mengapa tegangan gagal meningkat kembali pada nilai kali tersebut. Lalu selanjutnya ada bahan isolasi padat. Yang pertama ada kriteria isolasi padat yang baik itu seperti apa? Yang pertama ada kekuatan mekanik tinggi. Jadi isolasi padat harus mampu mendukung struktur tegangan tinggi seperti isolator gantung, bushing, dan lainnya dengan kekuatan mekanik yang memadai. Yang kedua ada kemudahan dalam pembentukan. Karena bahan isolasi harus mudah dibentuk melalui berbagai proses seperti pengecoran, pemekaran, dan sintering. Yang ketiga, stabil secara kimia. Isolasi padat harus tahan terhadap kondisi lingkungan yang bisa menyebabkan korosi atau kontaminasi, seperti kabut garam atau polusi. Yang keempat, ada tahan terhadap suhu. Bahan isolasi harus stabil pada kondisi berbagai suhu dan tidak mengalami perubahan ekstrim pada suhu tinggi ataupun rendah. Yang kelima, stabil terhadap penuaan. Isolasi padat harus mempertahankan karakteristiknya meskipun digunakan dalam jangka waktu yang lama. Isolasi padat sering digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan kekuatan dielektrik tinggi seperti kapasitor, kabel, dan isolator mekanik. Nah, selanjutnya di sini juga ada bahan-bahan isolasi. Yang pertama ada bahan isolasi organik. Bahan isolasi organik terbagi menjadi dua. Pertama, bahan alami, contohnya adalah kertas dan kertas pelapis untuk belitan trafo atau disebut transformer board yang terbuat dari selulosa. Bahan-bahan ini memiliki sifat dielektrik yang baik seperti kekuatan tembus listrik yang cukup tinggi. Lalu yang kedua ada bahan sintetis. Bahan monomer yang digunakan untuk membuat bahan sintetis berasal dari minyak bumi, batu bara, kapur, dan oksigen. Contoh bahan isolasi sintetis seperti polietilena, PE, PVC, teflon, resin epoksi, dan resin fenolik juga termasuk bahan sintetis yang sering digunakan. Lalu selanjutnya ada bahan isolasi anorganik. Contoh bahan isolasi anorganik adalah porselen, kaca, dan mika. Bahan-bahan ini terkenal karena sifat tahan terhadap perubahan sebagian, stabilitas suhu tinggi, dan kemampuan elektrik yang baik. Kekurangan utamanya adalah mereka cenderung rapuh dan sulit dibentuk. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Yang saya paparkan adalah apa yang saya dapatkan atau apa yang saya rangkum di mata kuliah teknik tegangan tinggi dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.